Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, bertemu kembali di podcast Bincang Alumni, berbagi inspirasi dan cerita alumni. Nah, hari ini telah hadir ya di studio kami dua orang alumni yang luar biasa. Come on, kita langsung sapa aja para beliau ini ya. Nah, yang pertama yaitu Kang Melan Maulana, SAP, SHMSI. Masya Allah. Sampurasun Kang Melan. Rampes. Yang kedua adalah Teh Ilah ya, Teh Ilah Nurilah SH. Sampurasun Teh Ilah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini terima kasih telah hadir ya. Kita bincang-bincang, bernostalgia ya. Beberapa tahun ke belakang kita bernostalgia bersama. Kita langsung saja ya. Perkenalan dulu nih. Boleh dari Kang Melan. Ladies first. Oh, ladies first. Boleh. First. Ladies first katanya, kenalan dulu Tayolah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Teh Silpi bahwasannya hari ini diberi kesempatan untuk berbagi inspirasi atau cerita pada masa perkuliahan ya Teh ya. Betul. Nama saya Ilah Nurillah, saya dari angkatan 2025. 2005. Iya betul 2005. Kenapa jadi 2025-nya baru lahir dong. 2005, mohon maaf. Waktu itu perkuliahannya 40 orang Teh mahasiswanya. Wah, luar biasa. 40 orang. Waktu itu belum dipecah, ada regulasi datangnya. Iya. Iya, waktu zaman itu. Masih Kebetulan, ini ya, sore ya kuliahnya? Sore, iya. Kita masuk jam 4, pulang jam 9 malam. Oh, sama berarti Iya, ya. kita nggak jauh beda. Kalau nggak salah saya PKKMB-nya atau ospeknya itu sama Bu Silvi juga. Disuruh pakai topi yang apa yang dari Oh iya, seru ya dulu ya. Seru banget itu. Dan berkesan begitu juga mendekatkan ya. Iya, mendekat. Senior dan junior gitu kayak gitu. Kayak jadi nggak ada batas aja waktu itu gitu. Betul. Asik lah pokoknya kuliah di STH gitu. Kebetulan untuk sekarang sedang melanjutkan perkuliahan S2 salah satu institut ya, di Sukabumi juga gitu sih Teh. Oke, Kang Melan nih kesibukannya apa sekarang? Baik, terima kasih. Kayaknya ini seorang sosok nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bisa nyebutin saya ada di sini ya, bincang-bincang. Silaturahmi ini ya. Membuat syahdu gitu pemikiran. Barusan di kantin ngopi kan, wah gitu. Jadi pada intinya ya saya ingin memperkenalkan diri, saya Melan Maulana, lulusan STH Pasundan. Kemudian sekarang kesibukan diberi tugas oleh partai, oleh rakyat untuk mewakili mereka di parlemen di Kota Sukabumi. Iya. Itu kesibukan lain nggak ada? Kesibukan lain ya kita berdasarkan kan manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial. Nah, kebetulan saya menjalankan dua-duanya. Jadi kita aktif di bidang sosial juga di tengah-tengah masyarakat. Iya, luar biasa ya Kang Melan. Oke, kita ini nih bercerita sedikit momen pengalaman yang menarik ketika ya berkuliah di STH itu. Apa sih momen yang paling menarik sehingga memang berkesan sampai sekarang nih? Nah, dari mulai Teh Ilah nih. Boleh Teh. Momen yang sampai hari ini saya kenang itu ketika perkuliahan di semester 1 Teh. Betul. Di semester 1 itu dulu ada dosen yang namanya almarhum Pak Karja kalau sekarang. Oh iya. Kewarganegaraan. Ya? Iya. Udah almarhum beliau. Yang dari Cianjur itu. Iya. Beliau dosennya itu kita harus textbook gitu ya. Jadi apa perkataan beliau sampai titik koma pun harus sama. Oh gitu. Kebetulan waktu zaman dulu salah satu yang rajin. Jadi nggak pernah mau kesiangan ketika pelajaran beliau, karena kalau kesiangan kita akan ketinggalan materinya. Betul. Dan waktu dulu perkuliahan beliau itu sangat-sangat disiplin banget gitu Teh. Kalau ada yang ngobrol udah disuruh keluar gitu ya. Jadi titik koma pun mata kuliah beliau harus sama. Jadi di akhir semester ketika kita ujian atau ulangan, tulisan kita itu harus diketik sama. Nah, barulah dari situ kita dapat nilai gitu. Oh gitu. Dan kebetulan setiap UAS itu, teman-teman kuliah itu pasti banyak yang silaturahmi ke rumah. Jadi kumpul. Pinjem catatan. Oh, gitu. Dan ketika mereka pinjem catatan,
mereka datangnya ada yang bawa es krim, ada yang bawa apa. Kayak kalau zaman-zaman semester 1 itu kayak misalnya kalau mau ujian itu wah asik kan ujian, pasti banyak datang ke rumah teman-teman kayak gitu sih, itu satu. Kedua, ketika misalnya kita ikut dengan senior-senior, ikut organisasi kampus, kita dapat banyak ilmu dari mereka, dapat pengalaman dari mereka, juga lebih mendekatkan kita sama senior. Gak ada apa ya namanya batas sama senior, jadi kita kenal semua, mau ke senior maupun ke adik angkatan gitu. Itu sih yang sampai jadi tidak ada ini. senioritas ya. Nggak ada, jadi kebersamaan, kekeluargaan itu betul sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kalau sama Pak Karja ketinggalan materi sedikit pun rugi ya? Rugi banget gitu. Rugi ya? Apalagi. Seperti itu sih teh yang berkesan sampai sekarang. Kalau Kang Melani gimana nih? Ada yang berkesan gak nih? Apakah banyak sih ya, berkesan banyak. Cuman yang mana ya? Yang paling berpengaruh nih sampai sekarang? Ini karir ya, sekarang? mungkin lebih ke secara umum fleksibilitas gitu, bahwa iya. kayak gini kan saya mengalami juga ya teh ya. Saya mengalami ketika perkuliahan itu hybrid. Hybrid sudah ya, sudah gitu mulai. Kan, udah kealamin lah gitu. Nah ketika hybrid, ketika jam kelas mulai, saya ikut yang online tentunya ya. Teman-teman sebagian ada yang online di kelas. Nah jadi pas ketika itu teh saya lagi ngurus, karena kan tadi saya bilang saya kegiatan juga aktivis sosial juga ya. Kebetulan saya juga mimpin sebuah organisasi sosial gitu kan, termasuk juga LSM, sehingga ketika saya sedang pas jam kelas kuliah, saya ambil online ya, pas ketika saya ngurus orang yang harus dirawat urgent training. Nah, sedangkan segala persyaratan administrasi kan kita harus mengesampingkan itu, tapi kan biasanya warga nggak ngerti gitu. Dia takut ketika katakanlah warga nggak punya KIS, ketika dia sakit dia nggak berani ke rumah sakit kan. Nah itu padahal sebetulnya bisa, tapi kalau saya yang antar dia lebih pede gitu. Nah sambil ngurus itu sambil kita dengerin kuliah. Nah kebayang nggak itu? Perjuangan sampai si dosen perhatiin nggak kamu tuh gitu kan, sampai dimarahin. Tapi saya nggak marah. Sambil dibuka berarti kameranya kan harus iya kan harus kan, makanya matiin lagi kan, masa kita kan pasien gitu. Sampai akhirnya di situ dilihat bahwa dan ternyata melatih kita untuk multitasking. Betul. Walaupun dua-duanya akhirnya ini nggak masuk, tapi yang ini minimal ini selesai. Kemanusiaan di atas segalanya gitu kan. Ya itulah, jadi itu nggak bisa dengan begitu saya dilupakan, ngalamin juga kayak gitu. Akhirnya itu salah satunya. Tapi luar biasa sih ya, bisa membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan di luar yang memang justru menurut aku itu ketidakmampuan membagi waktu, bisa bentrok gitu waktunya. Tapi kan harus setidaknya ada itikat baik ya untuk bisa terus mengikuti kuliahan. Proses. Iya sih. Berarti kan ada beberapa keadaan atau kondisi ke depannya yang mengharuskan multitasking juga ternyata gitu. Berarti itu bisa jadi suatu tantangan juga ya? Iya, tantangan dan melatih fokus kita juga kan, bahwa walaupun kita sedang mengerjakan yang ini yang urgent, tapi yang important pun kita laksanain juga sehingga secara paralel kita bisa membagi fokus berarti kita pas gitu. Zaman Kang Melani itu sudah ada kelas reguler pagi dan reguler sore ya. Iya betul. Berbeda pas zaman kita ya. Kita sore semua. Dulu kita tuh ya sore kuliahnya jam 9 malam tuh masih berkeliaran di pasar Pasundan Pak. Sambil belanja. Pulangnya beli nasi goreng biasanya gitu ya. Kalau Teh Ila nih, apa sih tantangan yang dihadapi waktu itu? Waktu perkuliahan. Ya itu dia teh, tantangan waktu zaman perkuliahan jam 4 sampai malam kalau untuk perempuan ya. Betul. Apalagi ketika misalnya kita jalan sendirian ketika pulang atau naik Gojek, kan tidak semua, kebetulan kalau saya tinggalnya di kampung ya teh ya. Kan kalau di kampung pemahaman orang-orang itu ketika perempuan keluar malam kan agak-agak gimana ya. PR juga menjelaskan ke mereka ibaratnya gitu. Ini perempuan jam segini baru pulang, padahal kita pulang kuliah loh gitu kan. Itu sih tantangannya lebih ke kalau misalnya keluar malam pada saat itu orang berpikirnya pandangannya agak-agak gimana. Taunya kita kuliah, mereka beranggapan, tapi saya tidak terkendala oleh itu ya teh ya. Saya maju aja membuktikan, lihat aja nanti saya lulus gitu.
Seperti itu sih teh tantangan waktu dulu zaman Tapi perkuliahan emang malam. sih ya membentuk mental kita juga ya. Betul. Mental yang Bentuk memang mental. harus benar-benar kuat ya. Iya. Oke. Kira-kira nih keterampilan penting apa sih? Kita mau bagi-bagi inspirasi Iya, aja ya. iya. Kan ini udah luar biasa kan kegiatannya. Ini juga sudah di dunia kerja Biasa kan sudah aja, terjun. Teh. Harus disyukuri. Semua orang mampu kok. Iya, seorang mampu. Harus Apalagi disyukuri. lulusan SDA Pasundan ya, Oh, pasti lebih mantap. mampu. Hebat Bapak Lebih Noah. SDA terarah. Pasundan itu lulusannya sudah banyak yang memang menjadi pejabat-pejabat dan memiliki kedudukan-kedudukan penting juga Iya, ya, betul, alhamdulillah, alhamdulillah ya. teh. Kira-kira nih kita berbagi inspirasi untuk teman-teman semuanya ya, terutama teman-teman mahasiswa STH. Keterampilan penting apa sih yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ketika nanti terjun di dunia masyarakat dan di dunia kerja? Kang Mel. Kang Melan dulu. Oke, sebetulnya kan aku pribadi percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi tidak ada yang tidak ada manfaat. Iya, Ya, betul. Setiap orang ada manfaat dan saya Ya. sudah bisa membuktikan itu, walaupun Saling melengkapi lah ya. walaupun tidak ada tangan. Saya pernah pengalaman itu, teman saya dari lahir tidak punya tangan, tidak ada jari ya. Oh, iya, Tidak iya. ada jari semua. Saya juga punya teman yang normal. Betul. Teman saya bisa nyetir yang nggak punya tangan, Oh gitu. bisa nyetir mobil. Tapi teman saya yang normal nggak bisa nyetir. Nah itu ya. Itu mah bukti paling sederhana ya. Iya, betul. Nah, terus ketika saya pernah baca itu artikel di World Economic Forum kalau nggak salah 2016. Jadi ada 3 fondasi besar yang harus dimiliki anak muda, apalagi anak mahasiswi ya, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Yang pertama itu adalah karakter yang paling penting. Karakter. Jadi karakter itu kalau kita bagi 2, ada karakter moral. Ya, karakter moral kan integritas, Iya, ya, setuju. amanah, Iya. patuh dan sebagainya ya. Karakter moral dan karakter kinerja, ulet, tekun, rajin. Nah itu harus seimbang, jangan sampai amanah tapi males, jangan gitu. Jadi harus berbanding lurus antara karakter moral dan karakter kinerja gitu. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri, harus memiliki literasi. Literasi di sini tidak hanya baca tulis, tapi untuk khusus konteks di sini saya pribadi literasi hukum dan sosial. Iya. Jadi semakin kita mampu menguasai bidang yang apalagi kita sukai ya, Iya. dan kita diberikan tanggung jawab, itu akan lebih ada semakin dibutuhkan oleh lingkungan, oleh dunia gitu. Betul. Nah, yang terakhir adalah kompetensi. Jadi dia harus memiliki critical thinking unsurnya ya, kemudian mampu berkolaborasi, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu sih secara umum itu bisa menjadi bahan buat diri kita sendiri, termasuk buat saya juga nih, untuk bagaimana menghadapi masa depan. Itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di masa depan gitu. Setuju. Coba Teh Ila nih, dari pandangan Teh Ila bagaimana? Kalau menurut saya sih untuk mahasiswa ya Teh ya, Iya. untuk mahasiswa yang sekarang, satu dia harus pandai bernegosiasi dari sekarang. Satu Iya, itu karena menghadapi dunia kerja nanti setelah lulus tuh kita akan bertemu dengan banyak masyarakat dan berbagai karakter. Jadi bagaimana si mahasiswa tersebut nanti bisa dia memanage juga kan dari segi bahasa, ngikutin perkembangan zaman dan teknologi. Tapi catatannya yang positif ya Teh ya. Iya. Mengikuti perkembangan zamannya, dia mampu memanage waktu, disiplin juga. Lebih utama sih utamakan dulu adab baru ilmu. Kalau menurut saya percuma dia pinter, IPK-nya besar, tapi orang nggak suka sama dia. Jadi ketika kita misalnya merekomendasikan dia di satu perusahaan atau apa, dia pintar, IPK-nya bagus, anak itu mah begini-begini gitu. Jadi menurut saya lebih penting dia adabnya bagus dulu, ilmu menyesuaikan dalam artian bukan tidak penting ilmu, itu penting juga gitu. Cuman yaitu orang zaman sekarang, perusahaan zaman sekarang lebih melihat ke adabnya ya.
Betul. Gak jarang kan sekarang yang pintar tapi korupsi gitu. Iya. Karakter Seperti itu. moral berarti ya, Nah, karakter betul. moral tadi ya. Betul ke karakter moral seperti itu sih Teh. Jadi jangan belum apa-apa ngeluh gitu ya. Dikasih tugas sama dosen ngeresume ngeluh, Nah. jangan. Jalanin aja. Syukurin, gitu. jalanin ya. Syukurin, nikmatin juga karena mau tidak mau proses yang sesulit apapun kita harus bisa melewatinya gitu. Ya, betul. Tidak bisa lari dari kenyataan ibaratnya Iya, gitu. setuju, Seperti itu setuju. sih Teh kalau pandangan saya. Jadi memang attitude itu nomor 1 Nomor ya. 1. Iya, sesuai sama yang dikatakan Imam Malik juga, ketika kita akan menuntut ilmu itu yang harus diutamakan itu adalah adab. Ya? Oke, selanjutnya nih ya. Kadang kita ngeliat mahasiswa yang memang semangatnya melehoi, ya. Lagi semangatnya nih kuliah, emang pertamanya semangat, tapi kesini ada yang banyak alasan tidak masuk kuliah atau apa gitu ya. Memang sih setiap perjalanan itu pasti ada aja ya yang dihadapi, kendalanya yang dihadapi. Kira-kira nih saran terbaik dari Akang Teteh alumni ya untuk adik-adiknya ketika menghadapi kendala-kendala itu dalam proses kuliah itu bagaimana nih? Kan banyak faktor kenapa, karena saya ngerasain dulu gitu. Kenapa kita lagi melehoi nih, semangatnya kan banyak faktor, banyak ya, variabelnya banyak sekali gitu. Kita kadang-kadang variabelnya ada yang subjektif, ada yang objektif. Betul. Ya kebanyakan subjektif pasti kan. Banyak subjektif lah. Seharusnya gitu apapun keadaannya, apapun situasi kebatinan, apapun situasi termasuk ekonomi ya, termasuk situasi sosial dan sebagainya, yang membuat seseorang lagi tidak semangat belajar, bayanginnya gini, saya harus lulus dulu di dia. Iya. Harus lulus dulu. Motivasi. Jadi kayak Motivasi. orang, kayak secara profesional sebuah perusahaan misalkan. Perusahaan ketika ada si A itu sangat cerdas, pokoknya IQ cerdas ya. Tapi dia ada A, si B nggak cerdas. Tapi si B punya katakanlah lulus karena sehingga punya ijazah ya asli, bukan yang lagi rame di media, bukan ya, asli ini mah otentik, identik dan sebagainya gitu. Nah, ketika ada katakanlah dunia kerja secara profesional membutuhkan, apalagi hari ini, dia pasti yang dilihat ijazahnya dulu. Padahal ini lebih pinter. Betul. Katakanlah ceritanya kalau yang diterima si A yang lebih pinter ini perusahaan lebih maju karena ya aset sempurna lah. Iya. Tapi berhubung dia punya ijazah, ini yang diterima. Nah itu jadi oke lah. Nilai akademis bukan segalanya, bukan penentu takdir atau keberhasilan kita di masa depan, bukan. Tetapi itu adalah jalan batu loncatan yang memang harus diloncati. Tanpa batu loncatan itu dia tidak akan bisa loncat gitu. Iya, betul. Dia harus lulus aja dulu. Betul. Karena saya percaya imagination is more important than ilmu pengetahuan. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, kata Albert Einstein. Nah, saya percaya itu. Mungkin teman-teman juga ada yang salah satu faktor pertimbangan lagi-lagi melehoi, dia lebih sedang berimajinasi, mudah-mudahan ya. Imajinasi itu kan kecerdasan gitu. Nah, sehingga jangan sampai imajinasi itu offset sehingga dia udah nggak perlu knowledge, yang penting imajinasi. Nah jangan sampai gitu. Tetap itu batu loncatan itu harus ada gitu. Betul. Batu loncatan itu adalah kelulusan. Nah itu bagaimanapun kan harus diselesaikan sampai selesai. Ketika kita sudah memilih di jalan ini berarti harus dijalani begitu. Apalagi sekarang kan ada, zaman kita mah belum ada KIP ya. Iya. Sekarang udah ada KIP kan. KIP mah tinggal duduk manis, belajar dengan baik dan rajin ya. Iya. Udah uang kuliah nggak usah mikirin kan. Iya, Tinggal uang jajan dapat. Apa mungkin terlalu dimanja sehingga jadi males ya? Jadi manja. Mudah-mudahan enggak ya. Harus jadi apa ya istilahnya, rasa syukur, motivasi juga sebetulnya. Iya, harus. Karena orang itu kan tidak ada yang bodoh sebetulnya. Betul. Tidak ada. Cuman kurang rajin aja gitu. Kurang betul. tekun dan rajin. Nah, Teh Ilah nih, saran terbaiknya apa kira-kira? Kalau menurut saya sih Teh, ketika misalnya kita dalam keadaan ibaratnya moodnya lagi jelek ya, lagi kuliah, ingat lagi tujuan hidup kita mau apa? Tujuan pertama kita kuliah mau apa? Kalau dulu saya misalnya punya cita-cita waktu dulu kenapa mau kuliah, saya pengen jadi pengajar, guru waktu itu. Kebetulan kata ibu saya,
udah di STH aja, jadi kamu ilmu hukumnya dapet, nanti kamu ikut akta 4, kata ibu gitu kan. Seiring berjalan waktu, misalnya kita moodnya lagi jelek, saya selalu balik lagi ke situ. Saya pengen sukses. Waktu itu saya selalu melihat di berita-berita orang-orang yang sukses ya Teh ya. Jadi termotivasi. Jadi ketika perkuliahan yang bikin mood jelek itu gini Teh. Kalau misalnya pengaruh dari temen ya, berpengaruh banget itu temen ya. Jadi kita harus pintar-pintar cari temen juga. Tapi nggak pilih-pilih, tapi pinter gitu ibaratnya. Jadi ketika ada temen, ya udah ngapain kuliah, baca aja katanya gitu kan. Hayu nama orang nongkrong misalnya gitu. Balik lagi, saya kuliah itu mengorbankan ibaratnya waktu, pikiran. Saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Belum tentu kedepannya saya punya kesempatan yang sama. Iya, betul. Jadi mau nanti temennya jadi ngejauhin karena ibaratnya disebut sok rajin, sok pinter, nggak masalah gitu. Yang pasti saya tujuan utamanya pengen lulus dari kampus tepat waktu dengan nilai yang terbaik dari Allah ibaratnya gitu kan. Jadi ibaratnya ya sudahlah, nanti kalau main mah ada waktunya. Waktu itu saya berpikir begitu. Jadi saran buat adik-adik, ketika kamu mengalami ada di fase moodnya jelek tuh, ingat lagi tujuan awal dan cita-cita kamu ke depan mau apa. Itu aja, jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Setuju. Itu sih Teh. Jangan sia-siakan uang negara ya. Apalagi IP ya. Apalagi itu. Ya. Karena harus tidak bersyukur. semua orang punya kesempatan Yang sama. Banyak yang betul. masih banyak yang pengen tapi nggak kebagian karena dipakai oleh dia. Sayang kalau dia males gitu. Iya, betul, Teh. Setuju Kang Melan. Suka agak kesel juga kalau melihat mahasiswa yang seperti Coba itu. zaman kita ya, ada kayak Masya Allah. Kayaknya kita Masya sampai Allah. udah S3 kayaknya, kita ya dokter semua gitu. Kalau saya nunggu ada KIP S3. Iya, ya mudah-mudahan podcast kita didengar oleh yang berwenang. Betul. Dan nanti dipikirkan itu. Iya, betul. Terakhir nih, kayaknya ini dua-duanya pengurus ini ya, IKA alumni. Oh pasti. Betul, insya Allah. Karena pengurus nih, ada pertanyaan tambahan nih dari saya ya. Boleh Teh. Gimana masukan dari Akang Teteh terkait peran IKA alumni dalam turut mengembangkan alma mater kita? Peran alumni sangat penting untuk saat ini ya, apalagi kita ngelihat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu ya, untuk tracker study itu alumni merupakan mitra dari perguruan tinggi, di mana si alumni ini bisa menjadi branding utama gitu ya buat mahasiswa selanjutnya. Ketika si alumni sukses, dia akan membawa nama baik buat alma mater. Betul, setuju. Buat perguruan tinggi. Oh, berarti kualitas perguruan tinggi STH Pasundan ini bagus banget, sehingga menghasilkan alumni-alumni yang berhasil gitu ya, yang sukses baik di dunia pemerintahan ya atau di instansi swasta seperti itu. Kedua, menurut saya nanti kita programkan bareng-bareng alumni dengan pengurus, kita buat satu program di mana si alumni bisa berkontribusi lebih banyak, dalam artian gini Teh, networking ya. Kita memberikan peluang kepada lulusan yang baru atau mahasiswa, ketika misalnya ada alumni yang udah sukses ya Teh ya. Misalnya dia punya perusahaan, punya apa, bisa menggait lulusan-lulusan yang baru untuk bekerja di perusahaannya. Jadi sebelum yang dari luar, kita berdayakan dulu nih adik-adik kelas kita gitu ibaratnya. Setuju. Jadi ibaratnya ketika misalnya ada yang baru lulus, dia nggak bingung cari kerja kemana ya gitu. Seperti itu. Satu itu, keduanya juga alumni jangan balik kanan. Setelah lulus balik kanan, nggak peduli lagi ke lembaga. Karena pada saat ini peran alumni itu penting banget buat lembaga gitu. Setuju. Untuk memberikan motivasi ke adik-adiknya juga. Terus bisa satu lagi Teh, dalam bidang kurikulum, alumni bisa berpengaruh kan di tracker study itu, bahwasannya ketika alumni misalnya banyak diserap pekerjaannya di bidang apa, itu bisa mempengaruhi evaluasi kurikulum. Gitu, satu itu. Betul. Dan selanjutnya sih lebih ke alumninya bikin ini kan, kalau yang sukses-sukses itu memberikan beasiswa kepada adik-adik kita yang memang cerdas ya, tadi adab dan ilmunya sangat baik. Kita bagaimana alumni yang sudah sukses memberikan kontribusi kepada mereka. Jadi reward ya, sebuah reward ya. Jadi alumni-alumni yang sukses tuh baiknya kita ngumpul bareng, kita ngobrol bareng bagaimana untuk lebih memajukan lagi
perguruan tinggi kita yang tercintai ini gitu Teh. Setuju Teh Ila. Gimana nih Kang Melan, apakah mau mengadakan reuni besar-besaran? Silakan. Sepakat sih sama Teh Ila ya. Saya ngelihat sih ini substansinya ya, secara secara kalau kayak kegiatan misalkan reuni akbar, betul. Kemudian misalkan buka bersama alumni dan sebagainya. Saya pikir sih itu teknis. Saya gini sih, saya mengajak ke rekan-rekan, sahabat-sahabat alumni, termasuk juga adik-adik, termasuk juga stakeholder yang memang ada benang merah dengan sekolah ini, Sekolah Tinggi Pasundan, Sukabumi khususnya. Selain tadi komunikasi itu mudah dengan kegiatan bersama, dengan bahkan sekarang ada grup medsos ya, WA misalkan, itu pun sudah menjadi sebagai sebuah lahan untuk berkomunikasi ya, berdiskusi dan sebagainya. Dan saya ada di dalamnya juga gitu kan. Terus mengajak kita semua menjalin bersinergi dengan semua pihak, termasuk tidak hanya di internal alumni kita, tapi dengan luar gitu, dengan cara beradaptasi, bagaimana kita mampu mengadaptasi segala sesuatu, misalkan ada fenomena baru, kita mau beradaptasi gitu, proaktif lah, peduli lah dan sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita bisa selalu menjadi pionir dalam hal responsif terhadap segala sesuatu di lingkungan kita. Setuju, ya betul. Dan yang paling penting yang terakhir, kita mampu menjadi bersifat kehadiran kita itu di tengah masyarakat, di tengah komunitas, di tengah apapun yang di luar daripada benang merah STH Pasundan misalkan. Kita mampu menjadi pemberi solutif. Betul, jadi bermanfaat ya bagi masyarakat. Dan ketika kita melakukan semua itu, jangan pernah menanggalkan kita ada dan dari mana. Setuju. STH Pasundan gitu. Karena apalagi urusan hukum ya, urusan ini kita harus paling depan, termasuk kita sekarang lagi rame yang meninggal itu kan, yang meninggal termasuk. Nah, kita tuh harus punya, berdasarkan ilmu yang kita dapat di STH Pasundan, berdasarkan kenyataan yang sudah di lapangan, kita punya pandangan khusus. Betul. Nah, pandangan itu ini pandangan saya Melan Maulana dari STH Pasundan. Nah, itu harus ada embel-embel itu. Kenapa? Itu penting agar masyarakat itu lebih mengenal STH Pasundan secara eksklusif, sehingga kalau udah gitu kan, saya pikir nggak akan sulit untuk orang-orang akan datang dengan sendirinya gitu. Siap. Jadi kita harus semangat mulai sekarang, mulai show up ya untuk masyarakat. Jadi kita nanti alumni bikin program-program Teh. Iya. Kita program apa nanti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat selain penyuluhan hukum gitu ya. Penyuluhan hukum kan dari lembaga juga sering diadakan nih. Bagaimana nanti kita dari peran alumninya sendiri gitu. Terus jadi ketika si adik-adik kelas kita itu nggak usah mencari di luar tentang informasi apapun, tapi sudah bisa diwadahi oleh alumni. Betul. Gitu. Termasuk kenapa tidak wadah, katakanlah ada grup ini sebagai lumbung informasi tentang apa yang update terus yang terjadi gitu. Kan di situ ada ketua kita kan, ketua alumni IKA-nya, dan pimpinan, ada pengurusnya dan sebagainya, itu bahu membahu untuk, sehingga kalau sampai ke para pengurus atau ikatan alumni ini berpikir gini, kalau pengen tahu update info terbaru, bukalah grup STH Pasundan. Minimal itu aja dulu. Kalau ingin tahu tentang hal kekinian, bukalah itu, sehingga orang akan, oh, saya nggak tahu tentang ini, coba lihat, cari di informasinya di. Nah, itu dari situ juga udah nantinya akan terjalin kepercayaan di antara sesama alumni, dan akhirnya akan terjalin peluang-peluang lain. Betul, setuju. Ya, dan bahkan tidak menutup kemungkinan peluang ekonomi pun akan terjalin. Yang satu penjual, yang satu pembeli, nah ketemu di situ. Makin rapat. Nanti jadi bertemu. Jadi semakin ramai ya grup STH itu ya. Jadi berbagai kalangan ada ya, berbagai profesi ada di situ. Ya. Jadi bagaimana caranya kita supaya alumni-alumni yang lain yang STH udah
1000 mungkin ya Iya, alumninya lebih kayaknya. gitu. Kalau kita bersatu, insya Allah gitu Insya Allah. dari alumninya sendiri kita akan kontribusi terhadap lembaga itu baik gitu teh. Jadi intinya mah alumni teh kedah guyub ya. Iya. Kedah guyub. Saya yakin sudah guyub sekarang pun. Mohon sudah Tinggal inisiatif action. Nah, kita inisiatif tinggal untuk actionnya action. gitu. Dan ini harus disadari bahwa ketika katakanlah seseorang, misalkan saya lah, saya misalkan emang ngalamun heulanya Nah. jadi tokoh masyarakat di Kota Sukabumi misalkan, udah ke kabawa alumni teh si siapa STH Pasmen tuh ke bawah gitu. Iya. Branding tadi kan jadinya Jadi branding. yang diantara kita kalau memang ada, tolonglah bantulah saya jadi tokoh, bantulah. Jadi udah pasti didinya aya di tukang teh STH Pasundan. Iya, Sana di mana ya orang daya gitu. Nah, itu akan meningkatkan kredibilitas juga di ini ya di saling masyarakat membantu gitu. Jadi ketika kitanya teman-teman kita nih, builah maju ke bawah, mau nggak mau STH Pasundan gitu. Iya, ya. Baik, terima kasih ini para alumni yang sangat inspiratif ya, Sobat Hukum. Terima kasih Kang Melan, Teh Ila atas waktunya ya. Terima kasih juga kepada Sobat Hukum yang memang setia. Nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Bincang Alumni. Kami pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.